Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Perkenalkan, saya Rizka Febrina Harahap dari kelas TPTP 6D. Nah, kali ini saya akan memaparkan mengenai materi mata kuliah penjaminan mutu perkebunan dengan tema budaya mutu GAP dan GHP pada tanaman kelapa sawit. Yaitu saya mengambil judul Transformasi Kualitas Sawit, Integrasi Budaya Mutu, Good Agricultural Practice atau GAP, dan Good Handling Practice atau GHP, yaitu strategi membangun keberlanjutan, efisiensi, dan keunggulan kompetitif di pasar global. Para audiens sekalian, mari kita buka diskusi hari ini dengan memahami posisi strategis industri kita. Kelapa sawit bukan hanya sekedar komoditas, melainkan pilar strategis bagi perekonomian Indonesia dan kunci bagi ketahanan pangan dunia. Sebagai produsen terbesar di dunia, kita memikul tanggung jawab yang besar untuk memastikan setiap tetes minyak sawit yang dihasilkan berasal dari praktik yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengapa ini penting? Karena pasar internasional saat ini sangat kritis terhadap isu lingkungan dan sosial. Tanpa standarisasi yang ketat melalui budaya mutu, GAP, dan GHP, industri kita sangat akan rentan terhadap kampanye negatif yang bisa merugikan kita semua. Integrasi mutu bukan lagi sekedar pilihan, tapi sebuah keharusan demi keberlangsungan bisnis dan kesejahteraan jutaan petani. Tantangan dan peluang global. Dinamika pasar global saat ini membawa tantangan besar, mulai dari fluktuasi harga hingga hambatan dagang seperti EUDR atau European Union Deforestation Regulation yang menuntut transparansi penuh pada rantai pasok kita. Namun, di balik tantangan itu ada peluang emas. Populasi dunia terus meningkat dan mereka membutuhkan minyak nabati yang efisien. Kelapa sawit memiliki produktivitas lahan tertinggi dibandingkan tanaman minyak nabati lainnya. Dengan menerapkan standar mutu internasional, Indonesia berpeluang besar memposisikan diri sebagai pemimpin pasar minyak sawit berkelanjutan yang unggul secara kualitas, etika, dan kelestarian lingkungan. Adapun tantangan atau ancaman yang ada dalam hal ini adalah yang pertama adalah hambatan dagang. Seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu regulasi ketat seperti EUDR, Uni Eropa terkait isu deforestasi dan lingkungan. Yang kedua, reputasi. Nah, akan terjadi kerentanan industri terhadap kampanye negatif tanpa standarisasi yang kuat. Yang ketiga, yaitu transparansi, yaitu tuntutan mendesak terhadap pelacakan rantai pasok atau traceability hingga ke petani. Ada juga peluang emas dalam hal ini, produktivitas tinggi. Kelapa sawit memiliki output lahan tertinggi dibandingkan minyak nabati lainnya, seperti kedelai, rapah, dan lainnya. Yang kedua, permintaan global. Populasi dunia meningkat, memicu kebutuhan minyak nabati yang efisien dan terjangkau. Yang ketiga, market leader, yaitu potensi Indonesia menjadi pemimpin pasar global untuk sustainable palm oil. Untuk selanjutnya, pengenalan GAP atau Good Agriculture Practice. Apa sih itu GAP? GAP atau Good Agriculture Practice adalah sistem manajemen kebun yang mengatur seluruh proses budidaya agar produk yang dihasilkan aman, bermutu tinggi, dan ramah lingkungan. Penting untuk dipahami bahwa GAP bukan hanya soal teknik menanam, ini mencakup aspek luas seperti keselamatan kerja, kesejahteraan pekerja, hingga ketelusuran produk kita. Prinsip dasarnya adalah efisiensi sumber daya dan meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem.
bagi petani, GAP berarti produktivitas yang terukur bagi perusahaan. Ini adalah jaminan pasokan bahan baku yang stabil sesuai dengan standar global. GAP mengubah ketidakpastian alam menjadi output industri yang terprediksi. 3 pilar utama yaitu yang pertama, efisiensi sumber daya. Meningkatkan produktivitas per hektar melalui metode terukur dan input presisi. Yang kedua, keamanan dan kesejahteraan, yaitu melindungi keselamatan pekerja atau K3 dan memastikan ketelusuran produk dari lahan pabrik. Yang ketiga, harmoni ekosistem, yaitu minimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan dan biodiversitas sekitar. Fondasi utama GAP dimulai dari lahan dan air. Kita harus memastikan lokasi perkebunan sesuai dengan tata ruang dan tidak merusak hutan lindung atau lahan gambut. Teknik konservasi tanah sangat krusial. Kita gunakan terasering pada lahan miring dan menanam LCC atau legume cover crop untuk mencegah erosi serta menjaga kelembapan tanah. Selain itu, manajemen air melalui drainase atau irigasi yang efisien itu memastikan tanaman tidak mengalami stres air. Jika manajemen air buruk, maka pembentukan bunga dan buah akan langsung terganggu, yang tentu berdampak pada produksi kita. Ada 3 hal dalam fondasi keberlanjutan manajemen lahan dan tata kelola air. Yang pertama, lokasi dan tata ruang. Pemilihan lahan wajib sesuai tata ruang, menghindari kawasan hutan lindung, dan tidak menanam di lahan gambut dalam untuk mencegah emisi karbon. Yang kedua, konservasi tanah atau soil conservation. Yang pertama yaitu trustering. Ini merupakan penerapan pada lahan miring untuk menahan air dan pupuk. Yang kedua, penanaman legume cover crop. Tanaman penutup tanah untuk mencegah erosi permukaan dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, ada manajemen air atau water management. Drainase, yaitu sistem parit teratur di lahan pasang surut. Irigasi, yaitu memastikan ketersediaan air untuk mencegah stres pada tanaman yang menghambat pembentukan bunga. Aspek kritis GAP, pemeliharaan dan nutrisi. Keberlanjutan kebun sawit ditentukan oleh kualitas pemeliharaan. Semuanya dimulai dari penggunaan bibit unggul bersertifikat yang menjamin rendemen tinggi. Dalam hal ini, nutrisi kita tidak boleh menebak-nebak. Program pemupukan harus berbasis analisis daun dan tanah serta periodik agar tepat dosis, tepat jenis, dan tepat waktu. Untuk pengendalian hama, kita menerapkan PHT atau pengendalian hama terpadu. Contohnya, kita menggunakan burung hantu untuk mengendalikan tikus atau menanam bunga bermanfaat atau beneficial plants untuk ulat api. Cara alami ini sangat efektif meminimalisir penggunaan pestisida kimia. Ada 3 hal dalam mesin pertumbuhan, yaitu bibit, nutrisi, dan kesehatan tanaman. Yang pertama ada genetika atau the blueprint. Penggunaan bibit unggul bersertifikat dengan potensi rendemen yang tinggi adalah titik awal kualitas. Bibit buruk tidak bisa diperbaiki dengan pupuk. Yang kedua, nutrisi berbasis data. Pemupukan harus presisi berdasarkan analisis daun dan tanah secara periodik. Dengan prinsip 5T. Tepat dosis, tepat jenis, tepat cara, tepat waktu, dan tepat sasaran. Yang ketiga adalah pengendalian hama terpadu atau PHT. Prioritas pada metode biologis untuk meminimalisir pestisida kimia, yaitu pemanfaatan burung hantu atau Tito alba untuk kendali tikus. Yang kedua, penanaman beneficial plants atau bunga pukul 8 untuk kendali ulat api.
Meskipun nanti sawit diproses dengan suhu tinggi di pabrik, aspek higien harus dimulai sejak di kebun. Kita harus mencegah kontaminasi fisik, kimia, dan biologis pada TBS. Hal ini mencakup penggunaan alat panen yang bersih, larangan pestisida terlarang yang meninggalkan residu, hingga kebersihan truk pengangkut. Kesadaran akan higien ini menjamin bahwa minyak sawit kita aman sebagai bahan baku industri makanan, kosmetik, dan farmasi dunia. Ada kualitas titik kritis kualitas yaitu presisi saat panen. Yang pertama adalah ada tiga kategori buah dalam hal ini, tapi hanya satu kategori yang bisa dipakai. Yang pertama adalah buah mentah atau unripe bunch. Unripe bunch. Nah, di Golden Rule, kualitas minyak ini ditentukan detik pada saat buah dipetik. Kualitas tidak dapat ditingkatkan setelah panen, hanya dapat dipertahankan. Yang kedua ada namanya optimal bunch. Nah, ini merupakan buah yang harusnya dipanen oleh para pemanen, yang harusnya seperti ini. Standar teknis panen, yang pertama itu ada kriteria matang, yaitu minimal 5 brondolan buah lepas di piringan pohon. Indikator kadar minyak optimal dan ALB yang rendah. Tetapi ini juga tergantung perusahaan. Ada juga yang menerapkan 10 brondolan lepas. Tapi umumnya pada praksi 2 sampai praksi 3 digunakan dalam hal ini. Yang ketiga adalah teknik potong. Hati-hati agar tidak melukai batang dan memarkan buah. Nah, seperti yang kita tahu, pada hal ini tuh biasanya digunakan teknik pemotongan dengan bentuk V atau biasa yang disebut di lapangan dengan cangkem kodok. Hal ini agar kadar air tidak terlalu banyak di tangkai tersebut. Yang ketiga yaitu adalah kebersihan TPH. Buah dikumpulkan di tempat pengumpulan hasil yang beralaskan goni atau karung untuk mencegah kontaminasi pasir. Setelah itu kita juga tidak lupa untuk menyusun pelepah dengan rapi. Gen perkebunan juga ada merupakan keamanan pangan bermula dari kebun. Konsep dasarnya yaitu perlakukan kebun sebagai pabrik terbuka. Aspek higien krusial karena CPO adalah bahan baku makanan, kosmetik, dan farmasi. Serta ada juga yang mengatakan bahwa rendemen itu dibentuknya di lapangan, bukan di pabrik. Nah, untuk pencegahan kontaminasi ada beberapa hal yang harus dilakukan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu bahaya fisik. Contohnya mencegah masuknya batu, pasir, kerikil, dan kotoran ke tumpukan buah. Yang kedua, bahaya kimia, yaitu larangan keras penggunaan pestisida terlarang yang meninggalkan residu yang berbahaya. Yang ketiga, bahaya biologi, yaitu mencegah kontaminasi mikroba akibat buah terlalu lama kontak dengan tanah becek atau kotor. Tindakan yang perlu kita lakukan adalah kebersihan alat panen, alas panen, dan truk angkut adalah syarat mutlak. Perlindungan menyeluruh, yaitu kebersihan TPH dan alat panen menjamin keamanan pangan. Selanjutnya adalah pengenalan GHP atau Good Handling Practice. Jika GAP fokus pada cara menanam, maka GHP fokus pada penanganan buah setelah dipanen hingga masuk ke pabrik. Tujuan utamanya adalah mempertahankan kualitas yang sudah susah payah kita hasilkan di kebun agar tidak merosot selama distribusi. Prinsip utama GHP ini adalah kecepatan dan kehati-hatian. Ingat, setiap luka pada buah akibat bantingan akan memicu reaksi enzimatis yang meningkatkan kadar asam lemak bebas secara cepat. GHP yang baik menekan kerugian akibat penyusutan berat dan penurunan kualitas. Pada hal ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
Seperti yang kita tahu, GAP itu penciptaian nilai atau creation. Sedangkan fokus di GHP yaitu pelestarian nilai atau preservation. Musuh utama dalam hal ini adalah yang pertama ada asam lemak bebas atau ALB atau biasa dikenal juga dengan FFA. Setiap luka pada buah memicu reaksi enzimatis yang meningkatkan keasaman. ALB tinggi juga dapat menurunkan harga jual dan kualitas produk akhir. Strategi dalam GHP ini adalah kecepatan dan kehati-hatian, meminimalkan penyusutan berat dan degradasi mutu dari kebun ke pabrik. Dalam hal ini, untuk ketepatan waktu juga perlu diperhatikan, mulai dari lapangan hingga ke pabrik. Itu untuk manajemen waktunya harus secepatnya diolah ke pabrik agar tidak meningkatkan kadar ALB-nya nanti. Begitu juga dengan waktu proses pasca panennya, harus langsung diproses karena jika tidak, kadar airnya akan meningkat serta kadar minyaknya akan menurun dan ALB-nya pun akan meningkat. Dan ini akan berpotensi untuk harga jual CPO tersebut. Logistik atau rantai terlemah dalam menjaga mutu. 24 The 25-hour rule, tandan buah segar atau TBS harus sampai dan diolah di pabrik dalam waktu kurang dari 24 jam setelah panen. Standar operasionalnya itu yang pertama kondisi truk. Kondisi truk itu harus bersih, tidak bocor, tidak bocor oli, dan bebas dari bekas angkutan bahan berbahaya atau B3. Yang kedua adalah teknik muat. Hindari pemadatan berlebih yang merusak struktur buah. Yang ketiga, antrean pabrik. Manajemen atau loading rem yang efisien untuk mencegah buah menginap dan terpapar panas matahari yang mempercepat pembusukan. Ketiga hal ini sangat perlu diperhatikan dalam proses GHP. Eh, Sebelumnya, transportasi seringkali menjadi titik lemah dalam menjaga mutu. GHP mensyaratkan TBS sampai di pabrik dari 24 jam setelah panen untuk menjaga kesegaran. Kendaraan seperti yang telah saya sampaikan, kendaraan pengangkut harus layak, tidak boleh bocor oli dan tidak membawa bahan berbahaya. Cara memuat pun jangan sampai terlalu padat hingga merusak struktur buah. Di pabrik, efisien antrean sangat penting agar TBS tidak menumpuk dan terpapar panas matahari terlalu lama di loading rack. Selanjutnya, eh, para audiens kalian, sistem hanya akan berjalan jika ada budaya mutu. Ini adalah ekosistem nilai di mana setiap orang, dari pemanen sampai manajer, sadar bahwa kualitas adalah tanggung jawab bersama. Budaya mutu bukan sekedar mengikuti SOP karena takut diawasi, tapi soal integritas. Sebagai contoh, pemanen akan memanen buah mentah walau tidak ada mandor. Kita ingin menciptakan lingkungan di mana keunggulan menjadi kebiasaan dan setiap kesalahan dilihat sebagai peluang untuk perbaikan berkelanjutan. Budaya mutu yaitu ketika integritas mengalahkan pengawasan. Definisi ini adalah ekosistem menilai di mana kualitas adalah tanggung jawab bersama dari pemanen di lapangan hingga manajer di kantor. Pergeseran pola pikir dari compliance atau melakukan karena aturan atau SOP menjadi komitmen, yaitu melakukan karena peduli dan integritas. Contoh nyata, seorang pemanen menolak memotong buah mentah meskipun tidak ada vendor yang melihat karena sadar akan dampaknya terhadap rendemen. Continuous improvement-nya, kesalahan dipandang sebagai peluang belajar, bukan sekedar objek hukuman. Manusia adalah penggerak utama. Teknologi secanggih apapun tidak akan optimal tanpa SDM yang kompeten. Perusahaan harus berinvestasi pada pelatihan teknis dan pengembangan karakter. Kesadaran mutu harus diingatkan terus-menerus melalui morning briefing atau apel pagi, pemberian penghargaan bagi yang berprestasi,
dan melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan di lapangan. Partisipasi aktif dari level terbawah hingga manajemen puncak adalah kunci standar agar GAP dan GHP benar-benar terimplementasi nyata, bukan hanya formalitas kertas. Untuk itu, manusia sebagai penggerak utama sistem mutu, teknologi secanggih apapun tidak akan optimal tanpa sumber daya manusia yang kompeten dan berdedikasi. Aktivitas kunci yang pertama yaitu investasi karakter, seperti pelatihan teknis rutin dipadukan dengan pengembangan soft skill. Yang kedua, yaitu komunikasi harian, seperti yang telah saya katakan tadi, adanya morning briefing atau apel pagi yang konsisten untuk menyamakan frekuensi dan target harian. Yang ketiga, inklusivitas, yaitu pelibatan karyawan lapangan dalam pengambilan keputusan dan sistem reward yang adil bagi yang berprestasi. Dimana contohnya seperti diadakannya award untuk pemanen dengan jumlah tonase yang paling tinggi, serta pemanen yang paling sering eh, apel pagi, dan pemanen yang tidak pernah melakukan penalti, dan lain-lainnya. Untuk memberikan kerangka kerja yang formal, kita menggunakan sistem manajemen mutu atau SMM, seperti ISO 9001 yang dipadukan dengan standar industri seperti ISPO dan RSPO. Standar-standar ini membantu kita dalam audit internal, pemantauan kerja, dan dokumentasi yang transparan. Sertifikasi ini adalah paspor bagi produk sawit Indonesia untuk menembus pasar internasional yang memiliki regulasi keberlanjutan yang sangat ketat. Standarisasi dan sertifikasi paspor menuju pasar global. Kerangka kerja atau frameworks, di mana ada tiga pilar di sini. Yang pertama, sistem manajemen mutu, yaitu internal process, ISO 9001. Yang kedua, ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil, yaitu standar keberlanjutan wajib nasional. Yang ketiga, ada RSPO atau Renewable on Sustainable Palm Oil, standar keberlanjutan sukarela pasar global. Manfaat strategis dari ketiga ini adalah yang pertama adanya auditabilitas, yaitu menyediakan kerangka formal untuk pemantauan kinerja dan dokumentasi transparan. Yang kedua, akses pasar. Sertifikasi adalah tiket masuk ke pasar internasional, Eropa atau Asia Tenggara yang memiliki regulasi ketat. Manfaat ekonomi dan sosial. Apa yang kita dapatkan dari semua ini? Secara ekonomi, penerapan praktik bermutu meningkatkan efisiensi biaya karena limbah berkurang dan rendaman minyak meningkat. Bagi petani, produktivitas tinggi berarti pendapatan yang lebih stabil. Secara sosial, standar ini menjamin lingkungan kerja yang aman, perlindungan hak pekerja, dan hubungan harmonis dengan masyarakat. Perusahaan dengan budaya mutu kuat juga lebih mudah dipercaya oleh investor dan memiliki reputasi positif di mata konsumen global. Dampak nyatanya tuh adalah keuntungan ekonomi dan sosial. Ekonomi yaitu bisa dilihat dengan efisiensi biaya melalui pengurangan limbah serta peningkatan rendaman minyak. Ini akan meningkatkan pendapatan lebih tinggi dan stabil bagi petani dan perusahaan. Yang kedua, reputasi mulai meningkat, yaitu kepercayaan investor dan perbankan, dan membangun citra positif sawit Indonesia di mata konsumen global. Untuk bidang sosial, yaitu lingkungan kerja yang lebih aman atau safety culture dan hubungan harmonis dengan masyarakat. Ini akan menciptakan kesejahteraan dan berkelanjutan serta keunggulan kompetitif. Adanya penurunan rasio buah mentah, contohnya adanya penurunan rasio buah mentah kurang dari 1%, serta membangun citra positif sawit Indonesia di mata global. Masa depan sawit.
Selain itu, pemerintah Indonesia sangat mendukung hal ini melalui penguatan regulasi, kebijakan wajib sertifikasi ISPO bagi semua pelaku usaha, termasuk petani swadaya, akan adalah langkah nyata menyeragamkan standar mutu nasional. Pemerintah juga menyediakan dukungan dana permajaan kelapa sawit atau yang disebut dengan PSR, permajaan sawit rakyat, bantuan sarana prasarana, serta pelatihan bagi kelompok tani. Pengawasan ketat dan intensif bagi yang patuh menjadi pendorong utama transformasi industri kita menuju keberlanjutan. Banyak contoh sukses yang bisa kita tiru. Perusahaan yang menerapkan digitalisasi panen berhasil menurunkan tingkat buah mentah hingga di bawah 1% di tingkat petani. Koperasi yang meraih sertifikasi RSPO atau ISPO mampu menjual TBS dengan harga premium dan punya akses langsung ke pabrik. Kunci dari kesuksesan ini adalah kepemimpinan yang kuat dan konsistensi dalam menjalankan standar di lapangan. Tentu implementasi ini tidak mudah. Kita menghadapi tantangan biaya investasi awal, kurangnya pemahaman teknis petani, hingga infrastruktur jalan yang rusak. Solusinya adalah melalui penguatan koperasi agar biaya sertifikasi bisa ditanggung bersama. Perusahaan mitra juga harus aktif mendampingi petani plasma dan swadaya. Sehingga selain itu, dukungan pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur pedesaan sangat diperlukan agar logistik GHP tidak terhambat. Menatap masa depan, industri kita akan dipengaruhi oleh teknologi pertanian zero teknologi pertanian, penggunaan drone untuk pemetaan hara, sensor IoT untuk pemantau kelembaban tanah, hingga AI untuk prediksi waktu panen akan menjadi standar baru. Digitalisasi ini mempermudah penerapan GAP dan GHP karena data lapangan tersedia secara real time dan akurat. Dengan teknologi, budaya mutu tidak lagi hanya bergantung pada pengawasan manual, tetapi didukung oleh sistem yang transparan dan objektif. Seperti eh, bisa kita lihat masa depan sawit ini yaitu adanya digitalisasi seperti tren teknologi contohnya drone yaitu dengan pemetaan status hara dan deteksi dini serangan hama dan penyakit. IoT atau AI yaitu sensor kelembaban tanah real time dan prediksi waktu panen yang presisi. Dampak digitalisasi ini adalah data lapangan menjadi transparan dan tersedia atau real time. Budaya mutu tidak lagi bergantung pada pengawasan manual subjektif, tetapi didukung sistem data yang objektif. Untuk kesimpulan dan penutup dari saya, sebagai kesimpulan, perjalanan menuju industri sawit yang berkelanjutan dan bermutu yang tinggi membutuhkan komitmen kita semua. GAP, GHP, dan budaya mutu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika kita ingin tetap kompetitif di pasar global, mari kita jadikan mutu sebagai identitas industri sawit Indonesia. Terima kasih sekarang, dan sedikit kata-kata dari saya, integrasi teknologi, budaya mutu, dan standar GAP atau GHP adalah satu-satunya jalan menuju keberlanjutan industri sawit Indonesia. Untuk itu, saya, Rizka Febrina Harahap, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kritik dan sarannya bisa eh, para hadirin semua bisa komentar di YouTube saya. Untuk itu, terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya.